Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samad. Saya mahasiswa PPG tahap 2 2025 di LPK Universitas IPET Semarang dengan nomor NIM 93251100184. Saya akan mempraktekkan bimbingan klasikal di SMK Salafiyah Darul Rohmah, Pasawahan, Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik ya. Semangat? Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Sebelum Bapak mulai kegiatan bimbingan klasikal, sebaiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan bimbingan klasikal ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, mau siapa yang memimpin doa? Ketua kelas? Sok, Gias. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum dimulai, Bapak absen dulu. Ajat Sudrajat hadir ya. Ahmad Paujan, Alpa Syahril, Alvin Julianto. Alhamdulillah udah Bapak absen. Alhamdulillah 90% siswa hadir ya. Nah, sebelum dimulai, kalian tahu nggak tentang hard skill dan soft skill? Nggak. Nah, nanti Bapak akan memaparkan tentang hard skill apa dan soft skill apa yang kalian butuhkan di dunia kerja. Karena di SMK ini kalian jurusannya udah siap untuk di dunia kerja. Ini penting sekali hard skill dan soft skill. Ada yang pernah dengar hard skill dan soft skill? Tidak ada. Nah, pertama, kalian pendahuluan dalam dunia kerja, seseorang tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan interpersonal. Untuk dapat sukses, keterampilan tersebut terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu hard skill dan soft skill. Kedua keterampilan ini sama pentingnya, terutama bagi siswa sekolah menengah kejuruan SMK, sedangkan mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia industri. Pemahaman mengenai perbedaan hubungan serta cara mengembangkan hard skill dan soft skill sangat penting agar seseorang dapat beradaptasi dan berkembang dalam karir mereka. Nah, jadi kalian harus mempersiapkan hard skill dan soft skill. Apa sih hard skill, soft skill? Nah, kalian harus lanjut pengertian hard skill dan soft skill. Nah, hard skill adalah keterampilan teknis atau kemampuan spesifik yang dapat diukur dan dipelajari melalui pendidikan formal. Nah, kayak sekarang kalian sekolah SMK, kalian jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, kalian belajar tentang otomotif. Nah, itu namanya hard skill. Belum tentu bukan anak SMK itu tahu tentang teknik-teknik otomotif. Nah, melalui pendidikan formal, pelatihan atau pengalaman kerja, keterampilan ini bersifat objektif dan dapat diuji. Nah, jadi kalian bisa
belajar secara mandiri, bisa dengan kursus. Nah, itu namanya hard skill yang diuji, yang ada buktinya. Kalian sekolah nih, kalian setelah sekolah dapat ijazah. Nah, itu namanya hard skill, bahwa kalian punya kemampuan. Nah, hard skill itu ya. Contoh hard skill dalam berbagai bidang. Nah, teknik mesin. Nah, contoh kalian teknik otomotif. Itu kan kalian siapa? Kan nggak kenal semua kalian. Orang lain kan nggak kenal kalian. Tetapi kalian bisa menunjukkan bahwa saya SMK jurusan teknik otomotif. Makanya kenapa pelamar itu menerasipkan untuk transkrip nilai ataupun ijazah. Nah, itu untuk ngasih tahu bahwa saya tuh lulusan ini loh. Saya bidangnya ini loh. Nah, nanti di dunia industri akan dipilih. Oh, bahwa kamu tuh cocoknya ini, punya bakat, punya skillnya ini, punya hard skillnya ini, kayak gitu. Nah, itu teknik mesin, mengoperasikan mesin, membaca gambar teknik, teknik informatika, pemrograman, manajemen, database. Nah, itu semuanya namanya hard skill yang harus dipelajarin. Formal ataupun non formal, yaitu kursus, tapi kursus juga yang bersertifikat, kayak gitu, nggak sembarangan ya. Akuntansi, penyusunan laporan keuangan, analisis data keuangan, desain grafis, penggunaan software, Photoshop, CorelDRAW, perhotelan, teknik penyajian makanan, housekeeping. Hard skill sangat penting karena menjadi dasar kompetensi dalam bidang pekerjaan tertentu. Tanpa hard skill yang cukup, seseorang akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Makanya ada saya di bidang perhotelan, namanya jurusan teknik otomotif, teknik kendaraan ringan otomotif, TKR, teknik kendaraan otomotif, TKJ, teknik kendaraan jaringan. Nah, sekarang berubah jadi TJKT, ya. TJKT dan TO, teknik otomotif. Nah, itu untuk apa? Kalian dibekali dengan teknik-tekniknya, mempelajari hal tersebut. Perhotelan, perkantoran. Nah, itu kan punya sertifikat. Paham tentang hard skill? Nah, itu kalian bisa pelajarin. Oh, saya bisa ngedit video, itu skill juga. Ngedit video, ngedit foto. Nah, itu punya skillnya yang harus kalian pelajarin. Nah, selanjutnya soft skill. Nah, soft skill adalah keterampilan non teknis yang berkaitan dengan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan mengelola dirinya sendiri. Keterampilan ini sulit diukur secara kuantitatif, tetap sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dalam karir dan kehidupan sosial. Contoh soft skill yang penting di dunia kerja: komunikasi, kemampuan berbicara dan mendengarkan dengan baik, kepemimpinan, mampu memotivasi dan mengarahkan orang lain, kerja sama tim, mampu bekerja dengan orang lain secara harmonis. Nah, ini individu. Jadi kalian di sini teknik kendaraan ringan otomotif, ahli di teknik otomotif. Tetapi soft skill itu punya individu, sopan santun, cara mendengarkan, berkolaborasi, itu individu. Ya, ini penting menunjang. Contoh, kalian pinter teknik, kalian jago pinter, tapi perilakunya tidak baik, kurang sopan, tidak mau mendengar pendapat orang lain, egois. Kira-kira perusahaan mau nggak merekrut orang seperti itu? Tidak mau, karena yang namanya perusahaan itu harus punya tim, harus berkolaborasi, saling mendengarkan satu sama lain. Karena di namanya satu perusahaan itu satu tujuan. Jangan pengen enak sendiri saja, mengorbankan bawahan segala macam. Nah, itu soft skill. Jadi bisa kalian gambarkan kalau hard skill itu yang kalian sekarang pelajarin. Tapi soft skill itu ada di diri kalian. Kalian mau berubah enggak?
tentang sopan santun, berbicara yang baik, jujur. Nah, itu kan nggak semua orang pinter jujur, ya kan? Nah, itu yang harus kalian miliki di dunia kerja, sehingga kalian head skill-nya bagus, nilainya bagus, punya kemampuan, ditunjang dengan soft skill. Pantang menyerah, tangguh. Kalau ada masalah bisa memecahkan, seperti itu. Ya, itu penting sekali untuk di dunia kerja. Contoh saja, orang yang pinter banget di kantor, tetapi attitude-nya tidak baik. Apa? Males-malesan, kalau masuk seenaknya, tidak disiplin. Kira-kira atasan mau nggak mempekerjakan mereka lagi? Enggak. Coba kalau kalian udah pinter, udah skillnya bagus, kalian disiplin, hormat ke atasan, mendengar, itu akan menunjang karir kalian. Ya, nah, lanjut. Perbedaan hard skill dan soft skill. Nah, perbedaannya gimana, Pak? Nah, yang pertama itu hard skill, keterampilan teknis yang dapat diukur dan diajarkan. Nah, contohnya kalian ada ujian, PTS, UTS itu diuji. Sebenarnya kemampuan kalian itu nyampe mana sih? Karena target kurikulum itu sampai A seumpamanya. Harus kemampuannya ini. Nah, kalian tuh sudah nyampe atau belum? Nah, terus selanjutnya yang soft skill, keterampilan interpersonal dan manajemen diri yang bersifat subjektif. Itu tidak bisa menilai secara langsung. Harus kalian kinerja. Oh, ini tuh orang tuh jujur atau tidak nih? Oh, kalau dari nilai sih dia pinter, bagus, rajin. Tetapi kejujuran itu tidak bisa dinilai langsung. Harus dipekerjakan dulu. Namanya kinerja. Ternyata di kerja itu dia suka bohong, suka manipulasi. Nah, itu kinerja. Wah, kinerjanya tidak baik. Berarti harus diberhenti. Makanya di setiap pekerjaan itu adanya uji coba 3 bulan kayak gitu. Nanti kontrak 6 bulan. Itu untuk meninjau dia tuh nurut enggak, patuh enggak, disiplin enggak, jujur atau tidak. Nah, kalau seumpamanya tidak masuk kriteria tersebut, dia akan tidak diperpanjang kontraknya. Nah, cara memperolehnya hard skill melalui pendidikan formal, pelatihan atau pengalaman kerja. Kayak PKL, kalian sudah PKL ya? Nah, sudah PKL. Nah, itu kan hard skill. Oh, ternyata di dunia kerja itu seperti ini, berjualan, merakit komputer atau motor segala macam ya. Nah, ini hard skill-nya. Nah, terus selanjutnya hard skill melalui pengalaman hidup, interaksi sosial dan pengembangan pribadi. Nah, makanya di sekolah itu namanya ada bertemanan, ada organisasi. Itu penting. Untuk apa? Nanti di dunia kerja juga ada ada timnya kayak gitu. Akan berpengaruh nanti. Nah, terus contohnya pemrograman, akuntansi, desain grafis. Nah, ini hard skill. Contohnya banyak juga. Hard skill, komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim. Nah, kalian tuh bisa memimpin enggak? Contoh, memimpin diri sendiri saja. Gimana caranya? Jangan bikin orang susah, jangan bikin orang kecewa. Itu memimpin diri sendiri bisa dikontrol. Jangan bikin orang patah hati. Ya, jangan bangga. Kalian menyakiti orang, kalian bangga. Itu tidak baik. Memimpin diri sendiri dulu. Oh, saya tidak pernah menyusahkan teman. Harus bisa, malah sebaliknya. Saya udah membuat teman senang, saya sudah ngebantu teman, itu yang harus kita syukurin ya. Terus cara pengukuran hard skill dapat diuji melalui tes dan sertifikasi. Nah, yang tadi sertifikat. Nah, selanjutnya hard skill sulit diukur secara langsung, lebih kepada penilaian
kinerja. Jadi harus bekerja dulu supaya tahu. Makanya anak ini tuh jujur enggak, suka berbohong atau tidak. Sama yang namanya perkenalan. Ini teman ini baik enggak? Kayak gitu. Solidaritas enggak? Suka berbohong enggak? Kayak gitu ya. Selanjutnya, hubungan antara hard skill dan soft skill. Nah, hubungannya gimana? Meskipun berbeda, hard skill dan soft skill harus berjalan beriringan. Seseorang yang memiliki hard skill tinggi tetapi kurang dalam soft skill memungkinkan kesulitan dalam bekerja sama dengan tim atau berkomunikasi dengan baik. Sebaiknya seorang yang memiliki soft skill yang kuat tetapi kurang hard skill mungkin tidak cukup dalam bidang teknis. Nah, contoh hubungan antara hard skill dan soft skill. Seorang programmer dengan kemampuan coding yang baik, hard skill, tetapi tidak memiliki komunikasi yang baik, soft skill, mungkin akan kesulitan dalam menjelaskan idenya kepada tim. Nah, itu contohnya. Pinter memprogram, ya kan? Idenya bagus, tetapi cara untuk berkomunikasi sama timnya tidak bisa. Tidak berani untuk di depan. Yang namanya pekerjaan itu ada namanya meeting. Mana ide-ide yang bagus itu harus siap. Makanya di upacara kalian dilatih sebenarnya itu ke arah sana. Coba kalau kalian sudah siap untuk di depan orang, sudah siap ngomong sama teman di forum, itu akan terbiasa sehingga ide-ide kalian bisa tersampaikan dengan baik. Banyak orang yang punya ide baik tetapi soft skillnya kurang, gemeter, ya kan? Disuruh presentasi diem, gimana orang bisa percaya? Menyampaikan saja ragu-ragu. Ya, itu contohnya. Seorang akuntan yang sangat detail dalam menganalisis data, hard skill, tetapi tidak bisa bekerja sama dengan baik, soft skill akan sulit menyesuaikan diri dalam tim kerja. Contoh, pinter untuk mengatur keuangan, tetapi sering bermasalah sama bawahannya. Kira-kira berjalan atau tidak? Tidak. Makanya harus beriringan, harus menunjang kayak gitu. Ya. Selanjutnya, pentingnya keseimbangan hard skill dan soft skill dalam dunia kerja. Nah, pada perekrut tidak hanya mencari kandidat dengan keahlian teknis tinggi, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan interpersonal mereka. Oleh karena itu penting bagi siswa SMK untuk mengembangkan kedua keterampilan secara seimbang. Nah, kalian tuh harus seimbang. Contohnya, kalau soft skillnya kalian sudah punya, kalian jujur, kalian disiplin, tanggung jawab, bisa komunikasi, bisa interaksi sama tim, tetapi kalian di dalam hard skill-nya kurang. Contoh jurusan seumpamanya teknik kendaraan ringan otomotif, kalian tidak paham tentang mobil, tentang mesin, gimana? Baik sih baik, tanggung jawab, tetapi dengan keilmuannya kalian kurang. Tidak bisa nanti di dunia kerja tidak akan dipakai itu. Makanya harus seimbang. Meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan sesuai bidang. Nah, manfaatnya nih. Jadi kalian tuh harus fokus. Oh, saya tuh harus di bidang apa sih? Oh, di otomotif. Ya udah, kalian pelajari itu sampai sampai kalian bisa memahami semuanya. Apa yang kurang? Nah, memberikan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh industri. Nah, kayak dilihat, dianalisis industri itu sebenarnya membutuhkan apa sih? Pekerja seperti apa sih? Kayak gitu. Nah, terus meningkatkan daya saing dalam pasar kerja. Nah, contoh di luar itu etos kerjanya bagus. Dunia luar itu etos kerjanya bagus, disiplin, tanggung jawab. Tetapi soft skill-nya kurang.
cara berbicaranya kurang baik, karena mereka tidak diajarkan soft skill, cuma diajarkan bekerja ini, ahli ini, ahli ini, ahli ini, tapi tidak ajar sopan santun, tidak diajarkan saling menghargai. Nah, itu kalian harusnya bisa bersaing. Punya ini, punya ini. Nah, manfaat soft skill dalam dunia kerja meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan sesuai bidang. Terus memberikan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh industri, meningkatkan daya saing dalam pasar kerja. Nah, itu apa namanya selanjutnya. Nah, cara mengembangkan hard skill dan soft skill. Nah, cara mengembangkannya seperti apa sih, Pak? Nah, pengembangan hard skill mengikuti kursus atau pelatihan keterampilan. Nah, fokus. Makanya satu, sebenarnya kalian yang diinginkan bekerja itu di bidang apa? Terus di mana? Apa yang dibutuhkan industri itu? Kalian pelajarin kursusnya, bila perlu kursus. Setelah kalian sekolah, kalian cari kursus yang fleksibel, yang kira-kira terjangkau. Bisa kalian kursus tentang bahasa, tentang apa, banyak pokoknya. Kalau tidak bisa untuk offline, ada namanya kursus online. Jadi semua sekarang sudah serba digital. Tinggal kalian memilih mau gimana, mau di ahli di bidang itu atau mau biasa saja standar. Kalau mau pendapatannya tinggi, berarti skillnya harus di atas rata-rata dong. Kayak gitu. Ya, karena apa? Karena nanti kinerja, contoh ngerjakan proyek, edit video. Kalau yang pinter itu cukup 30 menit. Tapi kalau yang pengetahuannya di atas rata-rata, di bawah rata-rata, itu bisa 1 jam, 2 jam. Kira-kira perusahaan mana? Mending bayar yang mahal, ibarat katanya 30 menit. Kalau 2 jam berarti dapat berapa video, seperti itu contohnya. Ya. Terus melakukan praktek langsung melalui proyek atau magang. Nah, makanya di SMK nanti akan ada program magang selama 6 bulan. Nah, itu bisa kalian ikutin, magang di dunia kerja. Nah, terus selanjutnya memanfaatkan sumber belajar online seperti tutorial dan e-learning. Nah, yang tadi yang saya sebutkan bisa secara online. Nah, pengembangan soft skill melatih komunikasi melalui presentasi dan diskusi, berpartisipasi dalam organisasi atau kegiatan sosial, berlatih kepemimpinan dengan mengambil tanggung jawab dalam tim, melakukan refleksi diri dan meminta umpan balik kepada orang lain. Nah, jadi kalau kalian berorganisasi itu jangan kalian jadi pemimpin, jangan sok benar. Jangan ngerasa paling benar. Dilihat dulu, ini saya punya pendapat ini, gimana yang dipimpinnya, setuju atau tidak. Jangan memutuskan satu pihak. Kayak gitu. Berkolaborasi antara pemimpin sama yang dipimpin. Karena tujuannya sama, untuk menyukseskan namanya kegiatan. Nah. Kesimpulan. Nah. Kesimpulannya, hard skill dan soft skill adalah 2 aspek yang saling melengkapi dalam dunia kerja. Hard skill menentukan kompetensi teknis seseorang, sementara soft skill menentukan bagaimana seorang dapat bekerja dengan baik dalam tim dan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Siswa SM perlu mengembangkan kedua keterampilan ini secara seimbang agar dapat bersaing sukses dalam karir mereka. Sekarang untuk ice breaking dulu. Supaya kalian lebih semangat lagi. Silakan berdiri dulu, berdiri. Berdiri, refleksi dulu. Nah, supaya lebih semangat lagi. Nah, nanti kalau Bapak tepuk pagi, kalian ya kan, tepuk siang 2 kali, tepuk sore, tepuk malam. Nah, ya kan itu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore,
Tepuk malam. Nah, kan masih kurang fokus ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, gini ya malam ya. Tepuk siang. Nah, kan. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Ah, ya, masih kurang, masih konsentrasinya kurang. Tepuk pagi, tepuk sore. Ah, masih kurang. Setelah tidak ada yang sesuai, itu berarti sudah konsentrasi semua. Nah, Bapak coba lagi. Tepuk pagi, tepuk malam. Ah, masih ada aja. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ah, alhamdulillah sudah berkonsentrasi. Silakan duduk kembali. Jadi tadi kesimpulannya head skill dan soft skill itu saling melengkapi satu sama lain supaya menunjang apa yang kalian cita-citakan, yang kalian harapkan. Ya. Ada pertanyaan tentang head skill dan soft skill? Nah, sekarang Bapak minta kalian berkelompok, bikin 1, 2, 3, 4 kelompok saja. Nah, 4 kelompok saja. Nanti akan kalian pilih salah satu profesi, salah satu saja satu ini. Nah, itu yang harus dipersiapkan head skill, soft skillnya apa? Gitu. Paham? Jadi satu kelompok itu memilih satu profesi. Nah, contoh profesi guru. Contoh nih, profesi guru. Profesi guru itu harus head skill-nya apa? Yaitu lulusan sarjana S1. Terus punya sertifikat pendidik guru itu. Terus kalian bisa searching, bisa bebas. Nah, soft skillnya apa sih? Yaitu harus sopan santun, harus bisa menyampaikan, harus bisa merangkul, jangan suka marah-marah, jangan suka ngambek. Itu harusnya dimiliki sama guru. Ya, kalian paham? Nah, kalian sekarang bikin kelompok 4 diskusi. Silakan di ini. Bapak kasih waktu 10 menit, 5 menit saja, 5 menit untuk diskusi, 5 menit untuk presentasi. Kayak gitu. Karena waktunya tidak lama lagi, jadi kalian cepat ya. Sok, diskusi ini aja. Ya, sok, bikin kelompok. Sok, diskusi dulu. Sok ditulis sok dicatat di buku dicatat di satu buku selembar, ditentukan profesi apa yang kalian tentukan. Nah, nanti kalian presentasi gitu. Sok, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, presentasikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan berkaitan dengan profesi pramugari. Ya, pramugari apa yang head skill-nya yang perlu dibutuhkan untuk pramugari? Bisa berbahasa asing, menjalani pendidikan di sekolah penerbangan, dan memiliki sertifikasi. Nah, soft skill-nya
bisa berbicara depan umum, berkelas menarik, ramah, sopan, dan santun. Ya, tepuk tangan. Nah, udah setelah ditutup. Mungkin itu saja udah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah tahap demi tahap telah kita laksanakan proses tentang layanan klasikal dengan tema head skill dan soft skill. Jadi head skill dan soft skill ini bukan hanya pelengkap tapi kunci sukses di dunia kerja. Kayak gitu. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.